Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin jamaah zuhur Masjid Raya Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan selaku hamba Allah sebagai kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah, aktivitas kita mulai pagi sampai saat ini, dan insya Allah kita kembali ke tempat kita masing-masing, ke rumah kita masing, insya Allah senantiasa mendapatkan berkah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah. Pada siang hari ini saya akan mau melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan pada pengajian 2 minggu yang lalu tentang surah Al-Asr. Surah ini merupakan sebuah surah yang memberikan kepada kita bagaimana memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena waktu itu akan berlalu begitu saja. Jangankan keuntungan yang kita peroleh, modal pun telah hilang kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan waktu. Oleh karena itulah kata Ali bin Abi Thalib, "Ma fatakal yaum min ar-rizqi rujja qadar audatahu wa ma fataka minal umri la yurja raja'atahu." Kata Ali bin Abi Thalib, rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih bisa diharapkan perolehannya besok. Tetapi umur yang berlalu atau hari yang berlalu itu tidak mungkin akan kembali esok. Umur kita semakin hari semakin bertambah. Maka oleh karena itulah kita harus gunakan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin. Apalagi dalam perhitungan tahun Masehi, hari ini tanggal 28/9, Pak ya. Berarti tinggal 3 hari lagi kita akan selamat jalan tahun 2022. Dan tentu saja kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2023. Kita hanya berharap, pastikan kita pengen hidup panjang umur, tapi kita tidak tahu, jangan sampai umur kita. Oleh karena itulah, ayo kita fastabiqul khairat, kita memperbanyak kebaikan-kebaikan. Karena memang Rasulullah SAW mengingatkan kita, ni'matani fihima katsirun minan nas as-sihat. Ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh kita manusia, kata Rasulullah, yaitu kesehatan dan kesempatan atau waktu. Ini yang sering kali kita, makanya alhamdulillah yang hadir di tempat ini berarti kita tidak termasuk orang yang lupa terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita sehat, maka kita kemudian menyempatkan diri untuk datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat jamaah. Waktu, kalau waktu mau diperhitungkan tidak akan pernah habis.
24 jam itu sebenarnya kadang-kadang ada orang merasa dirinya tidak cukup dengan waktu itu. Karena kalau dunia mau dituntut tidak ada habis-habisnya. Tapi dunia itu semakin diburu semakin menjauh. Ya makanya oleh surah Al-Asr ini kita diperingatkan oleh Allah. Jangan sampai kita terperdaya dengan kehidupan dunia, kita tidak memanfaatkan umur yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak gunakan untuk bisa menghadap, menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal asri, demi waktu asar, demi waktu. Biasanya waktu asar itu adalah kita kembali ke rumah kita dan disitulah kita menghitung-hitung diri kita. Bagi seorang penjual biasanya kalau sudah asar dia sudah siap-siap menutup tokonya, tempat jualannya. Kemudian biasanya menghitung-hitung berapa yang laku, keuntungannya berapa. Nah kalau orang sudah waktu asar tidak sadar, kemarin saya juga sudah sampaikan, waktu asar itu adalah ibaratkan adalah waktu umur kita sudah semakin tua. Biasanya orang mengungkapkan waktu saya ini, umur saya sudah seperti waktu asar, berarti sudah tua. Kalau ada orang yang sudah tua tidak sadar, aduh gimana ya. Makanya ya, apalagi Rasulullah SAW mengingatkan, yauma hasadi ummati, waktu panennya umatku adalah baina sittina wa sab'in, antara 60-70. Jadi waktu masa panennya ibaratkan sebuah tanaman padi atau buah-buahan, ya kalau sudah menjelang matang berarti si pemilik kebun, si pemilik tanaman ini sudah seringkali mendatangi. Kalau umur kita sudah 60-70, ayo kita banyak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh meninggalkan kehidupan dunia. Silakan. Tapi kehidupan dunia itu kan bisa juga kita lakukan sementara juga kita beribadah. Misalnya Bapak Ibu, sementara duduk-duduk jualan tidak ada pembeli, kan kita bisa berzikir. Kita bisa mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Dan itu pahalanya sangat besar. Bahkan ketika kita pun juga menjual dengan keadaan, menjual dengan jujur, itu adalah sebuah ibadah. Bahkan dalam hadis Rasulullah, orang yang menjual dengan jujur maka mendapatkan pahala surga. Itu ibadah. Jadi kehidupan dunia itu juga bisa mengantar kita ke dalam akhirat. Hadirin jamaah Allah. Itulah sebabnya dalam ayat selanjutnya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semua dalam kerugian. Kita semua rugi kalau kita tidak memanfaatkan waktu itu. Siapa yang tidak rugi di dalam ayat ini? Illal ladzina amanu, kecuali adalah orang-orang yang beriman, kuat imannya. Termasuk kita semua ini. Kalau bukan karena iman, maka pastilah kita tidak tinggalkan tempat kita, tempat jualan kita, tempat pekerjaan kita. Karena kita yakin bahwa datang melaksanakan sholat jamaah zuhur, pahalanya jauh besar. Bahkan bukan hanya pahala di akhirat, orang yang senantiasa menjaga sholat jamaahnya akan juga dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kembali kepada Bapak Ibu yang rajin sholat jamaah beribadah, pasti merasakan dampaknya. Kenapa? Bisa jadi ketika kita sering datang ke masjid ini, kita menjual misalnya di pasar pagi, terus ada jamaah, ini rajin kok sholat jamaah di masjid. Oh ya, di situ saja saya akan beli barangnya. Karena orangnya jadi rajin sholat, pasti dia jujur, tidak mungkin dia bohong saya. Pasti kan? Apa mungkin yang sebagai penjual-penjual di sekitar ini pasti juga merasakan betapa manfaatnya sholat jamaah, bukan hanya akhirat, tapi adalah dunia. Tapi jangan juga saya pergi sholat jamaah supaya banyak pembeli, ya berarti susah salah. Tapi kita niatkan demi Allah, kita niatkan lillahi ta'ala untuk sholat jamaah, insya Allah pasti akan. Itulah kita yakin. Kita meyakini bahwa Allah itu ada.
Ya, kita memperbaiki keimanan kita. Iman itu sesuatu yang tidak bisa terukur. Tetapi untuk membuktikan iman itu, itulah selanjutnya dalam ayat ini disebutkan wa'amil sholihat. Bukan hanya percaya keberadaan Allah, percaya terhadap Rasulullah, percaya terhadap hari akhirat, tapi kita barengi dengan amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal saleh itu ada paling tidak perbuatan yang baik itu paling tidak ada dua. Perbuatan lahir dan perbuatan batin. Perbuatan lahir itulah yang kita laksanakan sholat. Tapi amal kebajikan itu bukan hanya dalam bentuk ibadah ritual sholat. Tapi amal kebajikan itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbuatan kita itu kita tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, itu bisa dikategorikan sebagai amal soleh. Kita tersenyum kepada saudara kita, itu adalah amal soleh, Pak. Kita tersenyum kepada misalnya bapak sebagai penjual, ibu sebagai penjual, tersenyum dengan menjual dengan gembira, perasaan orang yang membeli itu dengan gembira juga, itu adalah amal ibadah, amal saleh. Bahkan berniat untuk melakukan kebaikan itu termasuk dikategorikan sebagai amal saleh. Inilah hebatnya agama kita ini. Berniat saja, taruhlah tadi menjelang zuhur, insya Allah saya akan pergi ke Masjid Raya untuk melaksanakan sholat jamaah. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, maka kemudian tertunda untuk kita berjamaah di sini. Itu bisa dicatat sebagai sebuah amal kebajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah, sebuah hadis qudsi disebutkan, "Iza hamma abdi bi sayyi'atin fala taktubuha alaihi, wa in 'amilaha faktubuhu sayyi'ah, wa iza hamma bi hasanatin fala ya'maluha faktubuha hasanatan, fa in amilaha faktubuha asyran." Kata Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi, apabila hamba menghendaki ketidakjelasan atau menghendaki sebuah perbuatan jelek, janganlah dicatatnya. Kalau dia berkeinginan untuk melakukan kejahatan tapi belum melakukan, maka belum dicatat oleh Allah malaikat sebagai sebuah dosa. Nanti dicatat. Tapi jika mengamalkannya atau melakukan kejahatan itu, maka tulislah sebagai sebuah keburukan, sebagai dosa. Jadi kita berniat untuk melakukan misalnya sebuah keburukan, mau membohongi orang, tapi tiba-tiba tidak jadi, karena mungkin ada petunjuk, mungkin karena masih ada rasa iman dalam dirinya, maka tidak jadi, maka tidak dicatat sebagai sebuah kejahatan. Tapi kalau dia wujudkan perbuatan kejahatan itu, maka dicatat sebagai sebuah dosa. Tapi sebaliknya, ketika dia menginginkan kebaikan, berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, dan ditulislah sebuah kebaikan itu, mendapatkan pahala. Maka jika dia melakukan kebaikan itu, maka tulislah sebagai mendapatkan 10 kebaikan. Luar biasa. Jadi kita berniat saja mendapatkan 1 pahala. Kemudian kita wujudkan kebaikan itu, atau kita laksanakan kebaikan itu yang kita niatkan, mendapatkan 10. Jadi kita tadi misalnya berniat untuk sholat jamaah, terus tidak jadi, itu 1 kebaikan. Tapi kalau kejahatan, dosa, meskipun kita berniat, tidak ditulis sebagai dosa, tetapi kalau dilaksanakan dia dosa. Nah, pertanyaannya mungkin, kalau begitu saya berniat aja deh. Kita berniat aja misalnya selalu setiap hari, setiap siang, sore berniat untuk melakukan sholat jamaah, bisa. Tapi ya jangan sampai itu kan sama saja mengelabui Allah sebenarnya. Kalau seperti itu berarti tidak ikhlas. Yang dikategorikan niat di sini adalah niat yang ikhlas. Karena Allah memang betul-betul dia melakukan. Tapi kalau hanya sekedar berniat untuk mengelabui,
itu bukan sebagai niat yang baik. Berarti niat buruk. Hadirin jamaah rahimahullah. Jadi alhamdulillah betapa banyak pahala yang kita dapatkan Bapak Ibu di sini. Tadi kita berniat untuk berjamaah, ternyata kita wujudkan. Bukan hanya mendapatkan niat pahala 10 itu, tapi tentu saja kita berjamaah berapa banyak besar pahalanya, bukan hanya pahala akhirat, tapi pahala dunia bisa saja Allah memberikan kepada kita. Hadirin jamaah rahimahullah. Ayat selanjutnya ada watawasau bil haqq. Mari kita saling berpesan-pesan dalam hal kebenaran. Kita mengajak saudara kita, yuk kita lakukan beriman, kita laksanakan ajaran-ajaran agama kita. Dalam hal ini dalam bahasa agama adalah kita berdakwah. Berdakwah itu bukan hanya orang-orang yang ada di gedung ini, di mimbar ini, tapi kita semua bisa berdakwah. Coba kita mengajak orang, jangan memaksa. Namanya ajakan, kalau orang tidak mau, ya jangan dipaksa. Kadang-kadang cuma sekarang ini kan ada orang yang mengajak berdakwah itu seakan-akan memaksa. Ya, apa yang pernah disampaikan oleh tokoh kita Hamka, bagaimana kita mengajak orang itu berdakwah, yaitu pertama dalam berdakwah itu adalah membina, bukan menghina. Mengobati, berdakwah itu mengobati penyakit orang, tapi bukan menyakiti. Karena banyak juga orang di antara kita sedikit-sedikit semua salah, sehingga apa terjadi? Seakan-akan sakit hati kita, sedikit-sedikit bid'ah misalnya. Ini kan banyak sekarang ini kita dikategorikan sebagai bid'ah. Misalnya kita berdoa mengangkat bid'ah, kita berdoa dengan mengeraskan suara bid'ah dan sebagainya. Kita berdoa berjamaah adalah bid'ah. Ini kan sudah, apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang sudah turun-temurun, dan bahkan kalau kita mencari dalil-dalil hadisnya ada. Tidak mungkin dilakukan oleh para ulama kita kalau tidak benar. Hadirin jamaah rahimahullah. Kemudian kata Hamka, berdakwah itu menasihati, bukan mencaci maki. Ya kadang-kadang kita ini di podium itu ada ustadz ya hanya caci maki saja, bukan menasihati orang. Hadirin jamaah rahimahullah. Yang terakhir adalah watawasau bis sabr. Kita senantiasa mengajak saudara kita untuk saling sabar. Karena dengan kesabarannya adalah kunci kita untuk bisa melakukan segala amal ibadah. Bayangkan kita tinggalkan pekerjaan kita. Kalau bukan karena kesabaran, kedorongan kesabaran kita, tidak akan mungkin kita hadir di tempat ini. Oleh karena itulah, marilah kita menerapkan 4 hal ini di dalam kehidupan kita. Dan insya Allah apabila kita laksanakan di dalam surah Al-Asr ini, paling tidak kalau kita tidak bisa melaksanakan secara sempurna 100%, paling tidak adalah upaya kita untuk melakukan hal ini. Paling tidak misalnya kita menyampaikan kebenaran pada diri kita, keluarga kita, di sekitar keluarga kita aja. Ayo kita ajak keluarga kita untuk dekatkan diri kepada Allah, melaksanakan sholat, mengaji bersama dan sebagainya. Ketika kita mendapatkan suatu persoalan, ayo kita ajak saudara kita untuk bersabar. Karena di balik kesabaran itu adalah ada pahala yang sangat besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Allah, demikianlah barangkali tausiah pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua insya Allah ketika kita melakukan 4 hal ini di dalam surah Al-Asr, insya Allah kita akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat, mendapatkan jannatul adn insya Allah. Marilah kita untuk pengajian ini dengan bersama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabas sihah wa abwaabas salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Habibullah, taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya.